kita akan bersama-sama untuk belajar, untuk bersama-sama mendalami, dan juga bersama-sama mengikuti jejak Santo Stefanus di dalam hidup panggilan mengikuti Tuhan Yesus. Sebagaimana Santo Stefanus, seorang pribadi yang dengan kerendahan hati mengikuti Tuhan Yesus di dalam semangat kemartiran untuk menghadirkan bahwa Yesus Sang Penyelamat bagi semua orang. Pada pertemuan yang keempat ini temanya bersama Santo Stefanus menyerupakan diri dengan Kristus, imitatio Christi. Tujuan yang hendak kita capai bersama supaya kita semakin terbuka dan mengerti nilai-nilai kitab suci. Supaya kita semakin memahami nilai-nilai yang dihidupi oleh Santo Stefanus. Setiap pribadi beriman semakin menyadari bahwa menyambut kedatangan Tuhan sekaligus memiliki konsekuensi untuk menghidupi tugas perutusan. Umat semakin bersyukur bahwa Allah menganugerahkan putranya, yaitu Yesus, putra tunggal demi keselamatan semua umat manusia, termasuk kita sebagai orang Katolik yang tinggal di Paroki Santo Stefanus Surabaya. Setiap pribadi dalam lingkungan berusaha sungguh-sungguh untuk mendalami teladan Santo Stefanus dalam mengikuti jejak Kristus. Setiap pribadi dalam lingkungan merenungkan sejauh mana mereka masing-masing menghidupi nilai-nilai tersebut. Dan setiap pribadi dalam lingkungan mengevaluasi diri. Sejauh mana daya ubah nilai-nilai tersebut bagi diri mereka sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi kehidupan di tengah masyarakat. Nah, tujuan-tujuan itu yang hendak kita capai di dalam mendalami pertemuan Advent yang keempat ini. Advent yang pertama adalah kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang dulu lahir kita rayakan, dan kita bersyukur dalam persiapan secara sakramental menantikan kedatangan Tuhan dalam perayaan Natal nanti. Kita rayakan bersama tanggal 24 dan tanggal 25. Dan selebihnya adalah yang ketiga, kita dengan penuh syukur menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, yaitu akhir zaman. Maka kita bersama-sama mempersiapkan dengan mendalami hidup doa, hidup rohani, mendalami kitab suci juga. Bahwa kisah tentang Santo Stefanus terdapat dalam kitab suci. Gagasan pokok sebagai orang beriman dan pengikut Kristus, sikap mengampuni adalah bagian integral iman kita. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Dengan mengorbankan hidup dan curahan darahnya, Tuhan mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Selain itu, Tuhan Yesus lewat gereja kudusnya memberi kita kesempatan untuk menerima pengampunan lewat sakramen pengampunan, yaitu pertobatan. Tuhan adalah Allah yang Maha Rahim. Setiap kali berdosa, setiap kali pula kita menerima pengampunan karenanya. Kita pun selalu harus rela mengampuni juga. Yesus sudah memberi kita teladan. Ketika dia disalibkan, Yesus memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka yang menjatuhkan hukuman salib dan mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bersumber dari Lukas bab 23 ayat 34.
Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu selalu berusaha untuk meniru Allah. Ya, inilah imitatio. Meniru Allah yang kudus dan sempurna. 1 Petrus bab 1 ayat 15 sampai dengan 16. Matius bab 5 ayat 48. Melalui teladan Kristus untuk kita terapkan di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dalam hal ini, Santo Stefanus, Santo Pelindung paroki kita, adalah sosok yang patut kita teladani. Bersama Santo Stefanus, kita akan belajar mengikuti jejak Kristus, jejak Tuhan Yesus, berjuang untuk menyerupakan diri dengan Kristus. Itulah imitatio Christi. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak memasuki ruang doa, waktu bersama dengan Allah dan belajar dari pengalaman Santo Stefanus yang selalu menyertai perjalanan hidup kita di paroki ini. Sehingga iman kita didewasakan di dalam nilai-nilai Kristiani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan minggu terakhir Advent yang keempat, kita akan bersama-sama mendalami spiritualitas Santo Stefanus dalam mengikuti jejak Kristus. Stefanus terus berjuang menjaga kesucian hidup. Stefanus tetap setia menghidupi perutusannya hingga akhir dengan mati sebagai martir. Dan sebagaimana Yesus telah lakukan, Stefanus juga memohon pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya dan membunuhnya. Mari kita berdoa dari puji syukur nomor 86, doa masa Advent. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia penolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia. Agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Penyalaan lilin. Moga-moga di dalam kegelapan kehidupan kita di dunia ini, cinta dan pengharapan kita tetap bernyala dalam hati kita. Seperti lampu yang bernyala di tempat yang gelap gulita. Silakan saya beri waktu untuk menyalakan lilin yang keempat.
Kita lanjutkan. Moga-moga kita berjaga-jaga supaya kita siap siaga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan rahmat-Nya. Moga-moga kehidupan kita seluruhnya merupakan suatu persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Bacaan kita mengambil dari teks Efesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 32 sampai dengan bab 5 ayat 8. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kami adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita merenungkan bersama bacaan yang sudah kita dengarkan. Panggilan kita yang terutama adalah untuk menyenangkan Allah dengan menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam sikap-sikap dan tindakan-tindakan kita. Sikap-sikap dan tindakan yang baik. Kehadiran Yesus di tengah dunia mewartakan kabar gembira kepada semua orang, serta untuk menyelamatkan manusia. Keselamatan Allah untuk semua orang. Spiritualitas imitatio Christi yang dihayati oleh Santo Stefanus bukanlah hal yang mudah ditangkap secara literer karena memang tidak secara tersurat dengan jelas bahwa Santo Stefanus menyerupakan diri dengan pribadi Yesus. Namun dalam kehidupannya, Santo Stefanus selalu berusaha untuk menyerupakan dirinya dengan peristiwa hidup Yesus. Dan juga mendapatkan karunia untuk mengalami rahmat mujizat dan karya ajaib yang juga dapat dilakukan oleh Yesus. Sumbernya dari mana? Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8. Dan Santo Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Yesus berjanji bahwa apabila kita mengasihinya dan taat kepadanya, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita. Diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 16. Roh Kuduslah ini. Roh Kudus ini pula lah yang menjiwai Santo Stefanus untuk menjalani tugas perutusan harian sebagai seorang diakon.
menyembuhkan orang, mengajar, dan membela imannya di hadapan mahkamah agama. Selagi Roh Kudus bekerja untuk membantu kita untuk semakin menyerupakan diri dengan Kristus. Karakteristik Yesus seperti rasa terima kasih, kerendahan hati, cinta kasih, penyembahan, dan pelayanannya akan mulai berakar di dalam diri kita dan kemudian mengalir keluar dari dalam diri kita. Keserupaan hidup Yesus dengan Santo Stefanus bukanlah sesuatu yang asal terjadi dan dibuat-buat. Banyak kesejajaran yang terjadi dalam peristiwa hidup Yesus yang juga dihadirkan kembali dalam kehidupan Santo Stefanus. Mulai dari perutusan Yesus yang berawal dari baptisan. Demikian pula Stefanus juga mengalami penumpangan tangan para rasul untuk memulai perutusannya sebagai seorang diakon. Karena mujizat yang dilakukan Yesus pun pula juga dapat dilakukan oleh Stefanus. Orientasi pelayanan Yesus juga sangat jelas dan gamblang. Yesus hadir untuk mereka yang miskin, baik secara fisik maupun rohani. Santo Stefanus dipilih juga untuk melayani orang miskin, janda, dan anak-anak yatim. Selain itu, tuduhan pada diri Yesus dari saksi-saksi palsu juga dikenakan kepada Stefanus saat dihadapkan di mahkamah agama. Kegemilangan pengajaran Yesus saat bersoal jawab dengan imam-imam di masa muda, perumpamaan-perumpamaan, pengajaran kepada para murid juga dialami oleh Stefanus saat dia membela imannya di hadapan mahkamah agama saat dihadapkan oleh saksi-saksi palsu. Tuduhan terhadap Yesus juga berkaitan dengan Taurat dan Musa, juga dituduhkan pada Stefanus. Saudara-saudari, di akhir hidupnya Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya dan menyalibkannya. Demikian pula Santo Stefanus yang di akhir hidupnya mengampuni mereka yang menganiayanya. Bersumber dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 59 sampai dengan 60 dikatakan demikian. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian saudara-saudari, banyak hal kita mengetahui pribadi Stefanus ini. Maka saya mengajak Anda untuk masuk dalam pertanyaan reflektif. Siapa yang mau berbagi sharing dari 4 pertanyaan ini? Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa panggilan kita adalah untuk menyerupakan diri pada Yesus, imitatio Christi. Kita ini adalah Kristus yang lain. Keteladanan hidup Yesus manakah yang hendak kita hidupi lebih dalam? Dalam upaya menyerupakan diri kita dengan Yesus, pernahkah kita ini mengalami perasaan ketidaklayaan dan tidak pantas di hadapan Tuhan Yesus? Jika muncul perasaan itu, bagaimana cara kita menghadapi dan mengatasinya? Saya memang langsung membacakan 4 pertanyaan reflektif ini. Mungkin ada yang mau men-sharing-kan, pilih salah satu, enggak apa-apa, atau berurutan satu per satu. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu atau saudara-saudari atau
mungkin juga mau men-sharingkan hal di luar pertanyaan ini, boleh? Artinya bagaimana hidup di paroki ini, bagaimana apakah saya pernah mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus? Apakah saya pernah mengalami seperti yang dialami oleh Santo Stefanus? Ya, mengasihi, bagaimana saya mengasihi? Mengampuni, bagaimana saya mengampuni? Lalu melayani, bagaimana saya melayani? Mengorbankan diri, Tuhan Yesus mengorbankan diri, Santo Stefanus juga mengorbankan diri. Tuhan Yesus melayani Bapa dengan melayani umat yang dikasihinya. Santo Stefanus juga demikian dengan pewartaannya, dengan kunjungannya pada si janda, orang-orang miskin. Bagaimana saya pernahkah berkunjung kepada orang-orang miskin? Atau saya sendiri yang merasa dikunjungi oleh Tuhan Yesus? Monggo saya buka untuk Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berbagi jika ada dengan kerelaan dan kerendahan hati untuk berbagi. Sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai anak, atau sebagai asisten imam, atau sebagai lektor, atau sebagai pemazmur di dalam pelayanan-pelayanan. Sejauh mana saya melayani Tuhan Yesus di tengah umatnya. Monggo, saya persilakan ada yang mau berbagi. Oh, ada Bapak Agus, ada Pak Anton, ada Bu Eni, Pak Eko, monggo. Monggo jika ingin berbagi. Selamat malam, Romo. Selamat malam Pak Anton. Berkat dalam. Berkat dalam. Ya, Pun dahar napa dereng niki? dereng buru-buru mengikuti Romo ini ya, Pak. Nggih, nggih, nggih. Mari ada yang mau sharing berdasarkan pertanyaan atau berdasarkan bagaimana saya mengikuti jejak Kristus di paroki ini. Boleh sharing-sharing. Silakan. Romo saya dulu ya. Pak Anton. Nggih, Pak Anton. Ya, Nggih. Romo, Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam Pak Anton. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepertinya saya kok tertarik dengan pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Jadi saya kebetulan memang sudah purna tugas. Lalu seperti mendapat durian runtuh bahwa ketika ada pertanyaan setelah tidak aktif bekerja itu lalu apa yang akan saya lakukan. Tapi lalu Tuhan melalui Romo Siga kok ya nyuwun tulung saya untuk membantu situasi misa di Stefanus. Ya tentu dengan segala suka, dengan segala duka, dengan menahan ya mungkin harus bersabar melayani banyak umat dengan berbagai macam karakter itu, tetapi sungguh saya merasa bersyukur Romo umat mempercayakan saya kepada tim pro umat, kepada tim diseminasi. Apakah ini adalah panggilan untuk menyerupakan diri pada Yesus, atau ini adalah kesempatan bagi saya sebagai hamba Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Romo Siga yang mungkin juga Romo Siga tidak bisa langsung melayani umat. Saya kira saya merasa bersyukur Romo, dan saya merasa bersyukur di Advent keempat ini bisa ikut bergabung. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Matur nuwun. Itu berkat
itu panggilan. Dan itu yang patut menjadi satu kebahagiaan. Jadi mencicipi surga itu berarti sudah mendekati seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, melayani umat, apapun tantangan dan persoalan. Jadi terima kasih kepada Pak Anton yang sudah berkenan untuk men-sharingkan bahwa itulah panggilan, apapun situasinya, melayani apapun bentuknya, dengan keaktivitasan, dengan sapaan, dengan perjumpaan, berada di paroki. Dan memang panggilan itu tidak dibatasi oleh usia. Tuhan kalau memanggil siapapun, diundang ke dalam perjamuan abadi, diundang di dalam pesta perkawinan, yaitu hidup bersama dengan Allah. Dan itu hidup bersama Yesus. Hidup dengan semangat Santo Stefanus. Santo Stefanus sendiri sudah mendahului kita menjadi teladan bagaimana ia sendiri toh di akhir hidupnya bukannya apresiasi yang baik di tengah masyarakat, justru mengalami titik balik seperti dunia, titik balik dari dunia. Kalau dunia adalah kejayaan, kesuksesan, tetapi Yesus sumber kemartiran dan Santo Stefanus menjadi martir. Jadi sumbernya itu Yesus. Kalau kita sudah mencicipi penderitaan bukan karena saya menderita karena melayani umat. Nah itu mencicipi kemartiran-kemartiran setiap hari. Ditolak ya ndak cocok ya mungkin karo Romo Siga ya gak podo konsep iki ya prinsip ora maksud iki ngene Romo ora ngono ngene itu aktualnya demikian. Tapi proses pelayanan ndak berhenti, terus berjalan, terus berjumpa. Ya demikian Santo Stefanus itu sejauh saya menghayati semangat kemartirannya begitu. Justinus Martir juga demikian. Jadi banyak rata-rata para rasul, murid-murid Yesus yang terdekat itu rata-rata martir semua. Maka kalau kita sudah ngalami itu di paroki ini, bersyukurlah. Bukan kita cari-cari ya, tapi karena memang ada itu. Banyak orangnya ya. Bersyukurlah ya. Bersyukurlah bahwa kita masih diberi kesempatan. Saya sendiri sebagai imam ya bersyukur bisa bergaul, berjumpa dengan umat. Tidak terelakkan, perbedaan itu biasa. Tetapi yang menjadi mukjizat itu nyata kalau kita sendiri bisa menghargai dan menghormatinya. Ya, itu untuk pertanyaan pertama sudah ada yang berbagi Pak Anton, mungkin Pak Agus, Pak Paulus, Pak Eko, atau saudara-saudari yang lain. Ibu Eni, monggo Ibu Eni. Boleh pertanyaan kedua, silakan. Silakan. Saya sambil meneguhkan, terus nanti ada peneguhan bersama. Ya. Kesempatan Romo berjumpa lewat media maya. Dibantu Mbak Rini sama Mas Gali. Kalau pengalaman saya bersyukur ya bahwa masa Advent ini meskipun situasi pandemi kita dibantu loh oleh Romo-Romo juga ya mendampingi kita untuk memperdalam semangat Santo Stefanus ini dan teman-teman memfasilitasi itu. Saya bersyukur. Monggo Pak Agus, Pak Eko boleh, Pak Paulus monggo. Romo. Pak Agus. Pak Agus. Nyoba yang nomor 2 ya Romo. Nggih, keteladanan hidup Yesus. Keteladanan hidup Yesus manakah yang tidak kita hidupi lebih dalam? Iya. Kalau saya pribadi, ini
Hanya saya berusaha untuk apa? Untuk bersikap seperti Yesus itu tegas. Ya. Karena di dalam iman, meskipun dalam seringkali kan disalahkan ini antara kasih dan Iya. ketegasan. Iya. Ketika kita tegas, dikatakan kok tidak kasih. Iya. Nah, ini ketika kita mungkin suatu saat kita juga perlu marah seperti Yesus ketika bait Allah dijadikan tempat jual beli. Iya. Yesus marah. Sama aja mungkin apakah ini ketegasan ini terus kadang-kadang terus disalahbelikan, berarti tidak ada kasih. Iya. Dan ini yang tegas tetapi tidak meninggalkan kasih. Ini yang saya rasa kadang-kadang itu menjadi apa? Sesuatu yang sulit sekali bagi saya untuk apa? Tegas tetapi tidak meninggalkan kasihnya itu. Kasih. Namanya ketika saya percaya seperti tim diseminasi ya, seperti Pak Anton, Pak Sis ya. Ketika dalam masa-masa pandemi seperti ini dibutuhkan ketegasan tetapi juga dilandasi kasih. Tetapi Ya. karena kita itu juga manusia yang banyak, sehingga ya itu tadi kasihnya di mana? Ya. Nah, ini yang saya berusaha untuk apa? Ya tegas tetapi tidak meninggalkan rasa kasih. Terima kasih pada Pak Anton dan tim diseminasi yang sudah membantu kami umat di Stefanus itu untuk tetap bisa mengikuti misa secara langsung. Di lain sisi umat-umat lain yang notabene mungkin lebih baik kondisinya tetapi belum bisa melaksanakan misa secara langsung. Itu saja Romo, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Antara ketegasan dan kasih mengikuti. Kalau saya mau nambahi sitik, bukan memperdalam, bukan meneguhkan. Antara kasihan dan belas kasih. Ya itu berjuang terus itu. Memang begitu. Tapi tidak serta-merta langsung bisa dinilai. Tidak serta. Seperti Santo Stefanus juga demikian. Bahwa apa yang dilakukan tidak serta-merta orang langsung bahwa hidupnya benar. Tetapi darah kemartirannya itu berbau harum. Nah, sehingga sampai di tahun ini dikenang oleh umat, dikenang oleh gereja. Bahkan paroki sendiri menjadikan santo pelindung. Ya, itu perjuangan discernment. Maka ini rekomendasinya sangat baik juga bahwa setiap umat memiliki romo pembimbing. Sehingga apa yang sudah dilakukan, apakah sudah sejalan dengan Yesus, apakah sudah sejalan dengan gereja, dan itu bimbingan rohani, pengakuan dosa, konsultasi, maka banyak hal yang membuat kita terus untuk mengedepankan apakah yang saya jalani sungguh-sungguh sesuai dengan nilai-nilai hidup Kristiani. Seturut teladan Yesus, sesuai dengan semangat kemartiran Santo Stefanus, dan meneruskan karya gereja. Bagus itu Pak Agus, ketegasan dan kasih ya, tegas dan kasih itu. Monggo Pak Eko, mau nomor 3 Pak Eko. Monggo. Jadi dalam upaya menyerupakan diri kita dengan Yesus, pernahkah kita mengalami perasaan ketidaklayakan dan Agak dekat Pak Eko suaranya. Kalau saya memang ya sering merasa Nggih. kalau perasaan ini tidak layak seperti Ya. Yesus, karena dalam melayani itu kadang kita tidak memberikan suatu kebahagiaan atau kesukaan kepada satu orang maupun yang lain. Yang sini suka, yang sana tidak adil katanya. Ya. Tidak layak. Mungkin karena saya tidak pantas ini mungkin Ya. banyak dosa ataupun kurang pengertian dalam melayani teman, terlebih melayani
gereja. Itu saja, Romo. Oh, baik, terima kasih. Oh, terima kasih Pak Eko. Saya lihat ini pesertanya banyak ini. Ya. Mungkin ada, oh sorry, minta maaf saya kurang perhatian Bapak Ibu. Ini silakan ada yang lain. Oh, banyak setelah saya cek di sini. Siapa yang mau berbagi perasaan? Tidak layak, saya hanya bisa berkomentar bahwa saya pun sama. Tapi terus berjuang untuk melayani. Perasaan itu ada sebagai bentuk kontrol supaya rendah hati. Santo Stefanus juga demikian. Itu pengalaman hidup rohani. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada saya tadi lihat itu ada Pak ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Bu Bella ada, terus Ibu Arum, Paulus. Pak Paulus, monggo Pak Paulus. Pak Made ada, Bu Maria Yuni ada. Laki boleh enggak apa-apa. Bu Teresia, Bu Windy, monggo, monggo. Monggo ya, berbagi kesempatan, berbagi. Sharing-sharing. Mari. Selamat malam, Romo. Wah, ini Pak Sis. Monggo Pak Sis. Pak Sis, monggo Pak Sis, Pak Sis. Bebas Pak Sis, nomor berapa saja boleh. Kosongan menunggu teman yang lain. Nggih. Matur nuwun. Oh, Bapak Ibu sekalian. Nggih. Anu Romo, mungkin saya tidak satu persatu Romo mungkin. Iya, iya. Ya, rangkum-rangkum saja Romo. Nggih. Ini Romo, kalau saya itu menyadari teladan kita itu kan ngeri-ngeri Romo. Iya, iya. Untuk Stefanus juga mengerikan Romo, artinya penderitaannya itu luar biasa ngeri begitu. Apalagi Tuhan. Iya. Penderitaan yang luar biasa. Iya. Lalu saya melihat begitu itu, lalu saya tepak-tepakkan saya sendiri itu penderitaan saya. Oh. Jadi suatu ketika itu saya katakanlah susah atau sedih atau sesuatu, entah apapun bentuknya, entah kritikan atau apa, kadang memang sakit gitu ya. Iya. Tapi melihat teladan kita itu sampai dirajam, sampai disalib itu belum apa-apa gitu. Jadi masih sangat ringan artinya apa yang saya alami dikatakan menderita. Nggih. Tuhan. Maka suatu ketika juga muncul juga perasaan ketika entah Romo juga menyebut nama saya untuk ikut membantu Romo atau hari sebut untuk mewakili lingkungan untuk yang menjadi ASIM. Saya itu juga kepikiran Romo. Apa kelebihan saya? Apa istilahnya dibanding teman-teman yang lain masih banyak. Ini ada perasaan-perasaan yang apa yang harus bisa saya lakukan untuk dikatakan minimal saja itu masih jauh Romo. Jadi perasaan-perasaan kecil, perasaan tidak layak itu sering muncul juga Romo. Kalau sisi lain ada pesan ya, kita mulai dengan yang kecil-kecil saja, yang sederhana-sederhana saja, ya lalu agak terhibur di sini ya minum itu saja yang sederhana kecil. Seberapa ya, saya berusaha untuk menekuni saja Romo saya. Yalah, mungkin ya itu saja yang dapat saya bisa lakukan. Lalu ada keyakinan juga suatu ketika saya itu tidak usah minum, kalau nggak bisa itu pasti dengan sendirinya sakitnya itu akan berubah. Jadi kalau saya lakukan saja. Artinya pada saatnya saya pasti bisa. Jadi itu yang saya hidupi sehari-hari semacam itu Romo. Demikian Romo, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sis untuk sharing berkarya. Lalu dalam
tantangan pergulatan batiniah itu memang selalu akan terus-menerus mengikuti. Yang terpenting lebih dalam dari itu tetap berjalan. Dan terima kasih untuk Pak Sis, Pak Anton yang tetap mau untuk melayani. Tidak mudah memang, tidak mudah karena memang melayani banyak orang, menyenangkan banyak orang itu tidak bisa. Tapi usaha menyelamatkan itu yang lebih baik. Menyelamatkan satu persatu, satu penolakan, tak dianggap, ya itulah perjuangan kita. Ya syukur kita boleh dalam permenungan mungkin ini juga ya yang dialami oleh Santo Stefanus gitu ya. Terima kasih gitu ya, sudah di jalan yang benar gitu. Oke, baik. Monggo saya persilakan ibu-ibu, suara ibu-ibu. Saya pengen dengar suara ibu-ibu. Bapak-bapak masih tetap diperkenankan. Selamat Ya. malam, Romo Siga. Ya, selamat Ya, malam Bu Arum. Arum. Ya, Bu Arum. Mau sharing ya, Romo ya? Iya, boleh, monggo. Kalau dalam situasi pandemi seperti ini, mungkin banyak orang yang merasa terdampak dengan pandemi ini ya, Romo. Tapi justru di sisi lain saya ini merasa bersyukur. Karena apa? Karena yang pertama saya itu merasa terpanggil untuk membantu, ya meski belum apa-apa ya Romo. Membantu menjadi Pak Anton ya, membantu Pak Anton sama Pak Sis jadi pemandu umat. Sebelumnya kan memang saya belum pernah, tapi dengan adanya pandemi ini saya seperti terpanggil gitu loh Romo. Setiap minggu harus ke gereja untuk melayani. Dan yang paling baru ini saya seperti menerima berkat karena saya dipanggil lagi untuk jadi lektor karena sudah lama vakum ya. Iya. Jadi saya sangat bersyukur kalau dengan situasi seperti ini bagi saya itu senang, ini seperti pelayanan yang lebih meski belum seberapa. Iya Romo. Cuman saya itu kadang merasakan kalau setiap minggu kan saya harus share kuota untuk ke gereja untuk umat lingkungan ya Romo. Iya. Itu saya tawari itu masih banyak sekali yang menolak itu, ya gimana ya rasanya? Kok sia-sia gitu. Harus betul. japri satu-satu tapi selalu ditolak, ada penolakan gitu loh Romo. Iya, betul. Padahal kemarin waktu nggak ada misa, banyak sekali yang tanya, kapan ini gereja dibuka? Iya. Tapi setelah ada kesempatan, ada aja alasannya. Jadi ya mungkin saya harus sabar dan telaten. Iya. Saya rasa itu saja Romo Siga sharingnya dari saya. Terima kasih. Iya baik, itu waduh membahagiakan, diperkenankan untuk dalam pelayanan sabda dan itu berkatnya banyak, yaitu adalah mendekati bagaimana Tuhan Yesus mengendaki supaya kita hidup. Lalu memang di dalam pelayanan untuk kontak satu persatu, ya dari sharing-sharing Romo-Romo juga mengalami sisi ketegangannya adalah protokoler kesehatan. Dan kita juga menghormati bagaimana umat menjaga dirinya dan supaya tidak menularkan ke orang lain. Karena memang tidak kelihatan. Tapi lebih dari itu, inilah tantangan hidup beriman kita sebagai murid-murid Kristus yang dewasa. Ya tantangan kita mengundang. Jadi gereja Ekaristi dengan kapasitas yang cukup ya, yang sesuai
tantangan hidup beriman begitu ya, selalu begitu ya. Ditawari kiri, gesernya ke kanan, ditawari kanan, geser ke kiri. Misa tidak bersama umat, banyak yang Romo, kami rindu untuk misa bagaimana. Begitu dibuka, datang. Itu ya ndak enak juga sama orang yang sungguh-sungguh ingin misa, yaitu pergulatan. Ya itulah tantangannya di dalam karya pelayanan, dan ke depan ya bukan satu garansi semuanya bisa selesai. Yang bisa saya sampaikan, kuatlah di dalam iman untuk terus melayani. Tiada henti, tantangan lewati, hadapi, dan kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Kalau tidak, ya sisi manusiawi. Selebihnya Tuhan yang menyempurnakan. Baik, terima kasih Bu Arum untuk sharingnya, dan bersyukurlah mendapatkan panggilan tugas pelayanan ilahi menjadi lektor di hari Minggu. Ya, ya. Monggo, masih saya beri kesempatan lagi, ada boleh sharing dari 4 pertanyaan. Apakah kita menyadari bahwa panggilan kita adalah untuk menyerupakan diri pada Yesus, kembali pada semangat Kristus, sesuai dengan jalan hidup Santo Stefanus? Keteladanan hidup Yesus manakah yang hendak kita hidupi lebih dalam upaya menyerupakan diri kita dengan Yesus? Pernahkah kita mengalami perasaan tidak layak, tidak pantas di dalam proses perjalanan hidup beriman maupun melayani? Lalu muncul perasaan-perasaan, bagaimana cara kita menghadapi dan mengatasi perasaan-perasaan yang muncul di dalam hati kita di dalam proses meneladani Yesus, proses meneladani Santo Stefanus. Ada lagi, silakan. Saya lihat ada Pak Lulup, boleh Pak Lulup mau sharing, Pak Lulup, monggo. Pak Lulup, Bu Maria Yuni, ini ada Bu Maria Yuni. Iya, Maria ada lagi. Bu Bella, Pak Jatmiko, monggo. Bu Teresia, Samuel Suwitno. Malam ini suaranya siapa ini? Yuni, Romo. Yuni, ya. Mari diceluk kok malah ini ya. Monggo Bu Yuni sharing, monggo. Saya ingin sedikit bercerita atau sharing pengalaman saya selama menjadi ketua lingkungan. Nggih. Jadi banyak sekali suka dan dukanya loh. Nggih. Saya itu sampai kadang kalau dalam melayani umat itu rasanya kok saya ini kurang apa gitu, kok sampai mereka tuh kadang masih sepertinya tidak pas dengan pelayanan yang saya lakukan. Tapi ya kembali lagi seperti yang Romo selalu menyemangati bahwa yang penting semuanya harus berjalan dulu. Itu yang selalu menguatkan saya, karena dalam pelayanan ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, yang penting semua harus berjalan dulu. Begitu nih Romo. Nggih. Terlebih di masa pandemi ini, seperti yang sama Bu Arum sharingkan tadi juga seperti itu, bahwa kadang kita juga nawari umat misa itu kalau nggak dikasih protes, kalau dikasih nggak datang Romo. Terus nanti kalau sudah nggak datang, saya ngambil kartunya lagi Romo. Jadi sudah bagi, ngambil lagi, kadang nggak dikembalikan sampai beberapa minggu. Jadi saya ini kadang ya sudahlah, saya ini harus sabar. Yang penting umat yang kepingin misa tetap bisa ikut misa, yang masih memilih streaming di mboten napa-napa. Misa hari ini homilinya menguatkan saya Romo, bahwa matur nuwun. Nggih, saya berterima kasih. Sungguh-sungguh memberi kedamaian Romo, bahwa kita tidak perlu melihat yang lain, kita harus melihat diri kita sendiri. Matur nuwun, berkah dalem. Berkah dalem, matur nuwun sami-sami Ibu Yuni. Ya, kita terus belajar. Ya, pertama saya harus mengucapkan banyak terima kasih untuk para ketua lingkungan. Ini sudah satu peneguhan ya.
Nah, sebelum masuk ke peneguhan, terima kasih, memang tidak ringan untuk menjadi para ketua lingkungan dan Anda semua bersedia menjadi ketua lingkungan dan sungguh-sungguh banyak membantu gereja di dalam berkarya, terutama melayani umat. Dan pembaharuan imannya di tahun ke depan adalah bagaimanapun situasi umat, kita tetap harus melayani. Seperti itulah pengalaman Santo Stefanus. Bagaimanapun situasi umat membenci dia, jadi bangsa Yahudi, ahli-ahli Taurat yang menolak pewartaan dia tentang Yesus Sang Juru Selamat, Yesus bangkit membawa keselamatan banyak orang, nah dia pertaruhkan. Nah, kita mengarah ke sana. Meskipun tidak sama persis seperti Santo Stefanus, tapi terus berusaha sebisa mungkin. Iso tak tangani, tak layani, ora iso, yo kerjasama. Siap bareng-bareng dengan orang yang mampu untuk membantu kita. Ya baik, terima kasih Bu Yuni. Mungkin satu lagi ada yang mau berbagi. Ini ibu-ibu sudah bersemangat ini ya. Ibu-ibu ya, mungkin ada lagi, bapak-bapak juga boleh. Monggo. Ada satu. Jika sudah dicukupkan, maka saya akan masuk ke peneguhan. Peneguhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman kita diteguhkan. Dan pelayanan kita diteguhkan, pribadi kita sebagai orang Katolik diteguhkan. Mendalami spiritualitas tertentu dari seorang pribadi bukanlah hal yang mudah. Spiritualitas imitatio Christi, serupa dengan Kristus, bukanlah hal yang mudah diikuti karena kerap kali muncul perasaan tidak layak, tidak mampu, dan muncul pikiran, Yesus kan Tuhan, pasti mudahlah. Kita kan manusia biasa, masa mau jadi seperti Yesus? Tidak mungkin bisa kita jadi seperti Yesus. Kita aja masih banyak dosa kok mau jadi seperti Yesus. Ini tantangannya. Tantangan di dalam batin kita, di dalam hidup beriman kita. Perkataan ini terdengar sangat logis dan manusiawi. Mengejar kekudusan adalah hal yang sangat jauh untuk digapai. Kita melupakan dimensi kemanusiaan Yesus. Stefanus dengan keseluruhan hidupnya berupaya menyerupakan hidupnya dengan Yesus. Seluruh orientasi kehidupan Stefanus diarahkan pada satu tujuan, yaitu kesesuaian dengan Yesus Sang Guru sejati. Menyerupakan diri dengan Yesus bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Mengupayakan kekudusan dalam hidup sehari-hari melalui aktivitas dan keseharian kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tambahkan begini. Mengikuti Tuhan Yesus sulit, iya. Mengikuti jejak Kristus susah, iya. Menderita, iya. Jaminan hidup bahagia, kaya raya, banyak teman, dihormati, tantangan. Dengan belajar dari Santo Stefanus, kita mendapatkan inspirasi yang mendalam. Apakah itu? Ternyata ada satu orang yang bisa mengikuti jejak Kristus. Ternyata ada orang kudus yang bisa hidup seperti Yesus. Ternyata ada pribadi yang mau mengorbankan diri seperti Tuhan Yesus juga mengorbankan hidupnya untuk keselamatan banyak orang. Nah, siapa? Santo Stefanus. Jikalau Santo Stefanus yang adalah manusia biasa juga bisa, kenapa tidak kita melakukannya? Contoh, Santo Stefanus mengunjungi orang miskin. Bukankah kita juga bisa mengunjungi orang miskin? Santo Stefanus
mengunjungi yatim piatu, bukankah kita juga bisa mengunjungi yatim piatu? Minimal mendampingi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, memberikan teladan baik pada istri kita, pada suami kita, pada tetangga kita. Kita ini adalah wujud Kristus yang tidak kelihatan. Jadi kita menghadirkan Kristus. Nah, ini kekuatan. Di mana ada orang Katolik, maka dia adalah orang yang menghadirkan Kristus. Kasih. Ya, tadi seperti tantangan Pak Agus antara kasih dan kasihan dan belas kasih pengampunan. Jadi ciri khas hidup Kristiani, kasih mengampuni. Dan apa yang menarik tadi ya, dalam catatan ketika Santo Stefanus dilempari Kisah Para Rasul bab 7 ya, ayat 59 sampai 60. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, gitu ya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Loh, luar biasa ini. Kita juga bisa melakukan itu. Ada orang salah, ya kita memaafkan, mengampuni. Nah, inilah jalan pertobatan bagi kita semua. Ada usaha untuk berbuat baik. Nah, setelah kita diajak untuk mendalami Santo Stefanus dengan baik oleh Romo Pratisto, oleh Romo Herman, dan di penghujung kita membangun satu niat-niat yang baik, bahwa ternyata kita bisa loh mengunjungi orang miskin, mendampingi yatim piatu, berbagi untuk orang kiri kanan, tetangga kita, apalagi ini Natalan, ya syukur-syukur, ater-ater, atau kalau orang desa katakan, saya dulu pernah hidup di desa, ibaratnya apa ya, tonjokan atau jotosan, ya itu ya, kirim makanan, ya berbagi rezeki gitu ya. Ya, kayak di pasturan tuh ya, baik gitu ya, Romo Herman selalu berbagi untuk masyarakat sekitar tuh ya. Banyak yang merasa disapa ya, dikasih makanan, dikasih snack, kita punya buah ya banyak ya berbagi gitu ya, sama-sama. Sama-sama meskipun tidak semua orang serta-merta menerima baik apa yang kita lakukan untuk orang lain. Tetaplah bertahan di dalam iman dan kuatlah di dalam imanmu. Pengendapan niat dan aksi nyata. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sekarang hening sejenak untuk menundukkan kepala dan memejamkan mata kita. Apa yang bisa kita lakukan di keluarga? Apa yang bisa kita lakukan di lingkungan? Apa yang bisa kita lakukan di paroki? Dalam semangat pengorbanan diri seperti Tuhan Yesus, semangat pengorbanan diri seperti Santo Stefanus bagi kehidupan bersama. Mari saya ajak Anda sekalian untuk hening sejenak dan membangun niatan dan aksi nyata. Syukur-syukur ditulis, lalu nanti bisa dijadikan contoh di dalam kehidupan keluarga, tetangga, satu lingkungan, nanti bisa disaringkan apa yang bisa kita lakukan dalam niatan dan aksi nyata kita. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita
mengendapkan meskipun sejenak saja. Syukur kita sudah punya satu niatan dan satu aksi nyata. Nanti bisa diseringkan dengan yang lain, bisa jadi banyak mana yang diprioritaskan dalam niat dan aksi nyata. Saudara-saudari, Santo Stefanus telah memberikan teladan bagi kita dalam menanggapi panggilan Allah. Marilah kita meresapkan dalam batin kita niat dan aksi nyata yang hendak kita lakukan untuk menghidupi perutusan kita. Semoga Tuhan memberkati niat dan aksi nyata kita semua. Amin. Mari saya mengajak Anda untuk masuk dalam doa litani kepada Santo Stefanus. Nanti saya akan mendoakan semua, Anda boleh mengikuti, yang bagian doakanlah kami boleh, nanti saya sendiri juga enggak apa-apa, monggo yang mau ikut respon jawaban doakanlah kami, gitu. Kabulkanlah doa kami, doakanlah kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Santo Stefanus murid Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus diakon Tuhan yang setia, doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan janda-janda miskin, doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan orang miskin, doakanlah kami. Santo Stefanus pelayan anak yatim, doakanlah kami. Tuhan, Engkau menjadikan Santo Stefanus pembelajar sejati, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah kami selalu mau belajar tentang kebenaran-Mu, kabulkanlah doa kami. Jadikan kami cakap menjawabi panggilan-Mu, kabulkanlah doa kami. Jadikan hati kami tulus melayani-Mu, kabulkanlah doa kami. Jadikan kami terampil mengembangkan diri demi nama-Mu, kabulkanlah doa kami. Jadikan kami selalu haus pengetahuan akan kehadiran-Mu, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah kami berani mengamalkan pengetahuan bagi sesama di sekitar kami, kabulkanlah doa kami. Santo Stefanus pembela kebenaran Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus pembela ajaran iman akan Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus yang selalu meyakini kebenaran Tuhan, doakanlah kami. Santo Stefanus yang membasahi bumi dengan darah martirnya, Santo Stefanus yang menggelorakan semangat para pewarta Tuhan dengan kematiannya, doakanlah kami. Engkau mengaruniakan pribadi yang penuh iman dan Roh Kudus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri Santo Stefanus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau mewujudkan kualitas hidup umat beriman dalam hidup Santo Stefanus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membuat mujizat melalui tangan Santo Stefanus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau membilang Santo Stefanus dalam jajaran orang kudus-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan. Santo Stefanus yang berkepribadian luhur, doakanlah kami. Santo Stefanus pengampun yang rahim, doakanlah kami. Santo Stefanus yang mendoakan orang-orang berdosa,
doakanlah kami. Santo Stefanus yang bersatu dengan guru dan juru selamatnya, doakanlah kami. Mampukan kami menyerupakan diri dengan Allah. Dengarkanlah kami. Yang kudus dan sempurna, dengarkanlah doa kami. Mampukan kami menerapkan di dalam perkataan. Dengarkanlah doa kami. Pikiran dan perbuatan kita dalam meneladan Kristus. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami berjuang dengan keras untuk hidup kudus. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami agar setiap pelayanan selalu terarah pada teladan yang luhur, yaitu pribadi Yesus. Dengarkanlah doa kami. Mampukan kami memiliki orientasi kehidupan dan pelayanan hanya kepada Yesus. Dengarkanlah doa kami. Doa mampu kami, kan kami meneladan Santo Stefanus. Doa mampukan dengarkanlah lebih semangat imitatio Christi. Dengarkanlah doa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Mari kita satukan semua doa dan permohonan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampunilah kepada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup didoakan bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kedatangan Yesus Putramu sungguh kami rindukan. Semoga melalui pendalaman Advent ini kami disadarkan sepenuhnya bahwa Yesus Juru Selamat kami datang ke dunia untuk memberikan dirinya demi keselamatan manusia. Bimbing dan kuatkanlah kami untuk meneladani Yesus Kristus sebagaimana Santo Stefanus telah lakukan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan, semoga keluarga kita, kesehatan kita, karya pelayanan kita, semua aktivitas kita hidup beriman dan bekerja senantiasa dapat lindungan dari Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat sabda secara khusus pertemuan Advent yang keempat dengan tema supaya kita ini, sebentar saya lupa,
Bersama Santo Stefanus menyerupakan diri dengan Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sungguh saya hari ini, malam ini sangat berbahagia. Pertama, difasilitasi oleh tim panitia Natal, Mbak Rini, Mas Gale, Mbak Lina, dan juga kepada para ketua lingkungan di dalam pelayanan kepada umat, tiada lelah, tetap semangat. Sungguh saya hari ini berbahagia bagaimana umat tetap antusias untuk belajar bersama. Saya juga belajar bersama. Jatuh bangun, banyak jatuhnya. Bangunnya agak susah, ya sama-sama. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Baik, terima kasih Romo atas Mas Gali pendampingannya dan bimbingannya pada malam hari ini. Memang perjalanan kita untuk mendalami pribadi Santo Stefanus masih sangat panjang. Artinya ini adalah proses yang cukup panjang sehingga membutuhkan kerjasama kita semua, sehingga pribadi Santo Stefanus itu bukan hanya menjadi nama pelindung, tetapi menjadi pribadi yang patut kita teladani, dan juga menjadi patron kita atau teladan kita, sehingga membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Selamat mempersiapkan Natal yang sudah di depan mata. Semoga tetap sehat dan juga bisa mengikuti seluruh perayaan ini dengan penuh sukacita. Begitu. Terima kasih. Tolong dibuka kameranya. Saya mau foto dulu. Nanti saya dikirimi ya fotonya ya. Siap. Baik, 1, 2, lagi ya, 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aduh, seru. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih. Hari ini